Pentingnya adalah kita minta putusan nomor 90 dari MK itu dinyatakan tidak sah. Nah, itu penting itu. Ini nggak ada unsur kebencian. Saya sangat baik. Saya hormat dengan Pak Prabowo, ya. Bahkan saya pernah lawyer beliau. Saya hormat. Ini nggak ada urusan dengan Prabowo. Prabowo udah the best lah, ya. Nggak ada masalah untuk itu. Yang masalah Gibrannya gitu loh. Jangan salah paham ya. Yang masalah Gibrannya tidak memenuhi syarat untuk menjadi cawapres karena kaitannya dengan kapasitas umur yang masih 36 kalau tidak salah, ya. Dia harusnya kan memenuhi syarat yang 40. Lalu karena pamannya Usman itu yang memegang MK, dirubahlah frasanya, yang tadinya sudah titik, umur 40 itu titik, dibikin koma. Kecuali ada kelanjutannya. Itu namanya frasa baru, itu namanya norma baru yang tidak dibenarkan. Memang bisa MK, Bang? Ya tidak frasa bisa. Baru, bisa. Ya, karena mereka tadi sudah yakin, sudah pasti, Bang, dengan ada keputusan MK yang dipimpin oleh Profesor Jimli itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak bisa dicabut lagi katanya, tidak ada banding-bandingan lagi. Namun betul hasilnya, itu yang harus saya ikuti kata dia. Yang katanya kuliah di Australia, Gibran, itu ternyata menurut Dokter Tifa dan banyak ya, sebenarnya bukan cuma itu kursus setingkat SMK. Lah ini kan, wah, Tapi ngakunya S2. nah, itu maka ini lagi. rusak negeri ini. Iya, rusak ini negeri. Saya nggak tahu ya, kalau nanti mungkin kita buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Saya didampingi pengacara advokat Juju Purwanto. Saya sendiri Egy Sujana. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini ada satu gagasan hukum, pemikiran hukum yang sangat diabaikan, yaitu peristiwa MK yang berkait Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 17, mulai dari ayat 3, 4, 5, 6, 7. Nah, hal yang dilompatinya oleh Hakim MK dan juga oleh Jimli Asidiki sebagai MK-MK, ya, persoalan seriusnya satu dulu. Jimli itu kan posisinya DPD. Masa anggota DPD sebagai posisi legislatif bisa berpindah peran jadi yudikatif? Masih ketua MK ini sih juga, Ya, di KP ketua juga, di KPP. Ya, oleh karena itu dengan hormat itu dulu mesti diselesaikan maksudnya. Yang kedua yang mesti diselesaikan adalah MK sudah kami datangi, sudah kami protes pakai surat resmi, tapi nggak diterima ketua MK-nya Sutoyo yang baru. Janji katanya seminggu mau ada jawaban, sampai sekarang belum ada jawaban. Udah masuk 2 minggu, Bang, ya? Bunga baru seminggu, ya. Jadi lewat podcast ini teman-teman semua tolong diviralkan bahwa MK ini juga tidak taat hukum. Kenapa masyarakat datang nggak diterima? Oke, kita diterima stafnya, kita ikuti. Tapi setelah itu kan stafnya janji mau ditemuin sama ketua MK-nya, sampai sekarang nggak ada panggilan buat kita. Nah, poin pentingnya adalah kita minta putusan nomor 90 dari MK itu dinyatakan tidak sah. Nah, itu penting itu. Ini nggak ada unsur kebencian. Saya sangat baik. Saya hormat dengan Pak Prabowo, ya. Bahkan saya pernah lawyer beliau. Saya hormat. Ini nggak ada urusan dengan Prabowo. Prabowo udah the best lah, ya. Nggak ada masalah untuk itu. Yang masalah Gibrannya gitu loh. Jangan salah paham ya. Yang masalah Gibrannya tidak memenuhi syarat untuk menjadi cawapres karena kaitannya dengan kapasitas umur yang masih 36 kalau tidak salah, ya. Dia harusnya kan memenuhi syarat yang 40.
Lalu karena pamannya Usman itu yang memegang MK, dirubahlah frasanya, yang tadinya sudah titik, umur 40 itu titik, dibikin koma. Kecuali ada kelanjutannya. Itu namanya frasa baru, itu namanya norma baru yang tidak dibenarkan. Bisa MK, Bang? Ya tidak Frasa bisa. baru, nggak bisa. Sangat tidak bisa. Yang berhak membuat norma namanya Presiden dan DPR. Nah, ini mesti ngerti nih. Nah, sekarang ada jalan keluar karena ini tidak sah, ini tidak benar. Jalan keluarnya menurut pasal 17 ayat 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, maka kasus tersebut, perkara tersebut disidang ulang dengan komposisi hakim yang berbeda. Nah, kan sudah berbeda, sudah diganti. Gitu deh. Itu ada tolong dikutip, tolong podcast kutip dong pasal itu. Saya ulangi ya, pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ayat ke-7. Nah, coba tolong dimuat tuh. Ya, ini dimasukin. Hakim-hakim yang baru menyidangkan kembali. Iya, itu kan maksud saya dikutip. Dikutip, ya. Ditulisin di bawah itu supaya udah ya. Ini paling cermat insya Allah, Erin. Bagus. Oleh karena itu pertanyaan seriusnya, dan ini juga sudah saya tanyakan, apakah MK tidak tunduk dengan Undang-Undang Pokok Kehakiman ini? Nah, jawabnya waktu itu dari stafnya namanya Ibu Mutia, ya pasti tunduk katanya. Nah, kalau betul MK tunduk kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya sidang ulang dong. Jangan terus bisa si Gibran cawapres melalang buana ke sana kemari, melaju istilahnya, bahkan udah dapat nomor. Ya, itu sekali lagi tidak ada maksud kebencian apapun, tapi ini penegakan ilmu hukum. Ya, kalau ini enggak, ya bubarin aja MK. Bagaimana kok ada MK kayak begini? Ya. Kok nggak membuat rakyat bahagia, rakyat susah. Ini suasana pemilu ini, suasana pilpres ini suasana pesta demokrasi katanya. Kalau pesta itu semuanya harus everybody happy. Jangan dia happy bisa jadi cawapres, kita kagak karena nggak sesuai dengan hukum. Mana ada jadi pesta demokrasi gitu loh. Nah, oleh karena itulah barangkali ditambahkan oleh advokat Juju Purwanto. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Egy yang saya hormati dan saya sayangi pastinya. Amin ya Allah, sama-sama. Jadi seperti apa yang udah ungkapan Bang Egy, kenapa seolah-olah hakim MK ini cicing wae? Ya, kan karena persoalan pencalonan cawapres Gibran itu. Ya, karena mereka tadi sudah yakin, sudah pasti Bang, dengan ada keputusan MK yang dipimpin oleh Profesor Jimli itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tidak bisa dicabut lagi katanya. Tidak ada banding-bandingan lagi. Namun betul hasilnya. Itu yang harus saya ikuti kata dia, kata mereka. Karena kalau Bang Egy tadi menyitir atau menyinggung soal etika profesi hakim dikaitkan ke Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Bang ya. Iya. Itu hakim MK pun beberapa atau ahli hukum juga mengatakan bahwa itu katanya tidak berlaku untuk kode etik majelis hakim di MK Bang. Karena apa? Karena dia tidak terikat dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Alasan tidak terikat? Tidak terikat karena itu memang itu khusus diperuntukkan hanya untuk bagi hakim di luar hakim MK. Kenapa? Karena hakim MK katanya sudah mempunyai kode etik sendiri. Jadi dia terikat pada kode etiknya sendiri oleh MK. Artinya begitu. Sehingga mereka cicing wae Bang terhadap keputusan saudara Gibran tadi itu. Nah, oleh karenanya keputusan MK itu yang dimana memuluskan saudara Gibran untuk dari salah satu calon wakil presiden, ini kan banyak polemik ya, banyak pertentangan, banyak penolakan Bang dari berbagai lapisan masyarakat. Nah, hukum itu kan Abang tadi bilang, hukum itu fungsinya apa kan? Untuk kepastian, manfaat, keadilan, manfaat hukum dan keadilan. Nah, kalau itu tidak dicapai, jadi fungsi Mahkamah Konstitusi dan termasuk keputusannya, itu untuk apa? Kalau akhirnya jadi antar masyarakat ribut ya soal itu.
Akhirnya Oke. seperti itu, Bang. Sekarang saya jawab. Ya. Yang pertama, konsep tidak tahu diri terjadi pada Usman. Kenapa? Oke. Karena di pasal 17 ayat 3, Ya. 4 dan 5 itu jelas menerangkan bila terjadi benturan kepentingan Iya. yang berkait dengan hubungan keluarga Iya. sampai semendak istilahnya. Oke. Maka hakim atau panitra di situ harus mengundurkan diri. Apa itu masuknya di situ sebenarnya? Itu kalau Ini yang awalnya coba dihindari si oleh Usman, mereka, Bang. awalnya Usman tahu diri ini nggak mau dia nangani Nah, kasus ini itu. coba dihindari. Padahal itu jelas-jelas disebutkan klausul Makanya tentang itu. dia nggak mau turut ini kan. Dia kejebak di pasal 6-nya. Ya. Pasal 6-nya mengatakan bila sidang jalan terus dan diputus maka putusannya tidak sah. Gitu logika hukumnya. Itu fakta tuh. Nah, ketiga, karena tidak sah mesti sidang ulang. Itu ayat 7-nya gitu loh. Everybody supaya ngerti. Nah, sekarang pengertian final and binding. Oke. Final itu udah terakhir lah, udah final. Banding itu sudah ditetapkan, nggak bisa lagi dipindah-pindah atau apalah, udah pasti gitu. Iya. Ya. Itu kalau putusan MK-nya benar. Kalau putusan MK-nya benar, boleh final and binding. Kan sudah jelas nggak benar. Iya. Dari mana tahu nggak benar? Dipecat si Usman Iya. oleh MK. Istilah hukum ada nih, Bang, garbage in, garbage out. Ya, Kalau itu- masuknya sampah, keluar sampah. Ini sampah, Bang, outnya, Bang. Iya, betul. Makanya, tapi masalahnya termasuk Jimli nggak merasa ini sampah, Nah, diperiksa juga di kotak-katik. Wah. Padahal harusnya sudah awal tidak tahu diri kan, udah jelas ada hubungan keluarga. Iya. Gibran jelas ponakannya, anaknya dari Jokowi presiden, si Usman adik iparnya dari istrinya Usman adalah adiknya Jokowi. Itu kan jelas ada hubungan keluarga. Kok tetap mau menangani kasus itu gitu loh. Betul. Nah, karena dia tetap nangani, pasal berikutnya harus berlaku tadi. Saya ulangi lagi, dinyatakan tidak sah. Karena tidak sah harus diulang. Nah, final and binding nggak berlaku di sini. Justru itu. Kenapa dia main bilang enak aja? Ini hanya khusus etika. Kok mau pakai istilah etika sekalipun, tetap ketentuannya diberlakukan di bawah undang-undang. Dan juga berkali-kali mengatakan hanya ini untuk berlaku hanya untuk pemilu 2024 saja. Kalaupun Dari ada mana gugatan- Jimli dalil begitu? Ada gugatan apapun itu nanti berikutnya. Lah, itu gimana? Dalil dari mana itu? Begitu, Bang, katanya. Nah, kalau gitu Jadi dia putusannya berlaku untuk yang nanti Kan aja ingin nih. mengamankan perusahaan dia, Bang. Iya. Itulah itu yang disebut dengan penyelundupan hukum. Jadi tidak mengurangi hormat ya, saudara Jimli. Ya kita kan berteman juga, tahu lah kita dari zaman dulu, apalagi zaman di ISMI dulu. Ya, oleh karena itu janganlah nyelundupkan hukum. Ngapain kok bikin aturan gitu? Nggak bisa bikin aturan seenaknya aja. Yang bikin aturan tuh presiden dan DPR. Bukan juga DPD. DPD nggak punya hak bikin hukum. Dia menginduk untuk itu ke MPR karena dia juga anggota MPR. Yang bisa bikin hukum itu cuma DPR dan presiden. Undang-undang konstitusinya begitu. Iya, itu konstitusi. Kok bikin aturan sendiri seenaknya aja. Jadi poinnya dua. Satu, final and binding justru nggak berlaku di sini. Kenapa? Karena putusan MK-nya nggak benar. Apa bukti nggak benar? Si Usman dipecat. Itu ya. Nah, yang kedua, kaitannya tidak berlaku undang-undang pokok kehakiman. Dari mana logika hukumnya? Karena kalau dia berlakukan etika punya sendiri MK, ketentuan itu pun walaupun ada di bawah undang-undang. Nggak boleh. Harus ngerti dong hierarki hukum. Pancasila, UUD 45, kemudian TAP MPR, kemudian undang-undang, kemudian baru Kepres, Inpres, semua Permen dan lain sebagainya. Masa nggak ngerti hierarki hukum? Ya, ini kan blow on menurut saya lah. Ya, oleh karena itu, everybody, bagi yang punya kesadaran, nah ini penting kesadaran hukum ini. Ya, tolong dengan hormat. Ya, kalau mau ke depan hasil presiden ini baik. Ikutilah awalnya yang baik. Kalau awalnya sudah tidak baik, hasilnya tidak baik. Maksud kita mengulangi hasil pemilu nggak baik lagi dengan 5 tahun lalu, Bang? Itu berarti Berulang kita lagi. bangsa yang nggak pernah belajar Kapan kita mau baiknya? dari ketololan, Sebagai bangsa kebodohan ini. kita dulu. Ya, gitu. kira-kira begitu. Jadi itu poin pentingnya. Semoga didengar dan mungkin nanti dengan kasus ini, gagasan ini, ada seseorang atau siapa nanti yang mau lapor ke Bawaslu
Kenapa KPU menerima? Nah ini, padahal peraturan PKPU-nya belum berubah, masih mengacu yang lama, masih mengacu ke umur yang 40 tahun, bukan yang sekarang. Nah, kenapa KPU nerima? Bawaslu dong. Nah, ini kita lagi di Bawaslu nih. Bawaslu ini. Ya. Oleh karena itu Bawaslu, Anda ini bukan delik aduan, ini jelas ada pidana yang jelas. Dan ini hukumnya formil dan Anda yang menangani karena Anda Bawaslu, badan pengawas ya bagi KPU ya untuk pemilunya ini. Saya kira demikian. Kalau nggak ngerti hukum juga, aduh sedih bagi bangsa kita ini. Ya. Siap. Apa lagi pertanyaannya? Kira-kira dengan ada sidang ulang tadi, kira-kira saya cuma pengen gongnya aja. Berarti si Gibran bisa batal ya, atau bisa harus mundur? Harus. Itu konsekuensi hukum namanya. Jika MK melakukan sidang ulang, udah pasti batal. Nggak mungkin nggak. Karena sudah dinyatakan di pasal 6-nya. Ayat 6. Pasal 17 ayat 6. Kenapa dibatalkan? Karena melaksanakan pelanggaran pasal 17 ayat 3 dan 4 dan 5. Gitu loh. Berkonsekuensi hukum namanya itu. Harus batal demi hukum. Nah, maka sidang ulang itu ya untuk mendrop. Nah, silakan. Nah, disinilah Prabowo dengan hormat saya meminta gantilah Gibran ini. Ini masalahnya Prabowo-nya kepengen Gibrannya juga. Itu masalahnya. Kenapa dia mau itu saya paham. Karena dia pengen dapat dukungan Jokowi gitu loh. Tapi di sisi lain jangan lupa ini bertabrakan dengan PDIP. Masa PDIP satu partai loh, ingat loh. Kasih 2 calonnya. Satu Ganjar, satu Gibran. Nggak boleh juga menurut undang pemilu. Melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi. Nah, kenapa Ibu Mega diam aja coba? Tegar dong. Kok si Bobi dipecat? Kok si Sujatmiko dipecat? Kok Gibran enggak? Nah, itu pertanyaan saya. Jadi janganlah penegakan hukum ini tidak benar, tidak sesuai dengan hukum. Nah, bagi yang tidak setuju, jangan ngamuk-ngamuk, bikin podcast lagi, bantah pendapat kita. Namanya cover both side. Nah, ini bikin ngamuk-ngamuk, lapor polisi, pale lo pitak lo sebenarnya. Nah, silakan mau tambahin. Jadi gini, menyambung dari apa yang dikatakan Prof. Egi soal PDI. PDI itu punya ADART. ADART itu pasal 25. Isinya bahwa semua yang tergabung di PDI itu keluarga besarnya juga termasuk di dalamnya. Nah, jadi jelas mengacu pada proses yang terjadi kepada Ismail Murad sebagai gubernur, istrinya dipecat gara-gara pindah ke PAN. Dipecat, bayangkan. Nah, terus setelah itu ada Budiman Sujatmiko. Tetapi giliran ke Gibran, ya tumpul. Giliran ke Gibran dia tumpul, nggak berani. Harusnya Jokowi dipecat juga, gitu ya. Iya dong, kan masuk PDIP, termasuk juga si siapa Bobi. Ya, walaupun Bobi katanya sudah. Nah, ini fakta bahwa kekuasaan di Indonesia ini sudah tidak pandang aturan. Aturan itu seolah-olah dibuat, tapi ternyata dikacaukan oleh kelompoknya sendiri. Nah, Bu Mega selama ini belum dilakukan proses pemecatan kepada kader-kader yang katanya hebat, maka maaf saja Bu Mega nothing di depan rakyat. Tidak ada apa-apanya. Atau mungkin sandiwara. Drakor. Bisa, Drakor iya. Drais. Kalau saya Drais, saya Drais, drakon Israel. Pak, drama Israel. Oh, ngeri. Iya, ngeri. Ngeri. Jadi kalau saya melihat harusnya Bu Mega tegas sesuai ADART yang sudah dibuat puluhan tahun gitu loh. Dan banyak kok kader-kader PDI juga yang ininya DPD ini dipecat banyak kok itu. Hanya memberi contoh 2 tadi itu. Nah, jadi inilah fakta bahwa ternyata Megawati takut sama Gibran yang anak ingusan lah katanya begitu ya. Terbukti berapa ketum parpol aja nunduk, termasuk Profesor Yusril yang katanya hebat juga nunduk gitu loh ke Gibran. Nah, ada satu hal lagi tambahan di putusan MK
sebenarnya kita tidak mengulas putusan MK-nya. Tadi mungkin sudah pernah disinggung oleh Prof. Egy ya. Tetapi yang paling fakta, ini fundamental faktanya, bahwa Almas itu mengajukan, itu ditolak. Ternyata ada lagi masuk berkas tanpa tanda tangan Almas sama Justru itu yang diproses. pengacara. Yang Itu diproses. yang diproses dan itu yang diputus oleh Usman. Tanpa tanda tangan. Tanpa tanda tangan justru itu. Mana bisa tanpa tanda? Orang keliru sedikit aja dikembalikan kok. Dikembalikan. Apalagi ini tanpa tanda tangan gitu loh ya. Kita pengalaman untuk itu. Iya. Nah ini termasuk kejahatan moral ini, tertinggi ini gitu loh. Kejahatan konstitusional. Iya, kejahatan konstitusional juga gitu loh ya. Harusnya dengan cara begitu itu sudah tidak ada lagi. Ini kan menjadi kisruh ini negara kita ini gara-gara ini. Gitu loh. Ditambah lagi yang katanya kuliah di Australia, Gibran, itu ternyata menurut Dokter Tifa dan banyak ya, sebenarnya bukan cuma itu kursus setingkat SMK. Lah ini kan wah, Tapi ngakunya S2. itu maka kacau ini lagi. rusak negeri ini. Ada lagi. Iya, rusak ini negeri. Saya nggak tahu ya kalau nanti mungkin kita buat LP lah. Saya kira mungkin itu tambahan dari saya, dan sekarang kita lagi bertarung dikomandani oleh Mas Cucu dan Prof. Egy. Kalau saya kan cuma berjamaah di belakang soal perkara di Riau. Oke. Saya kira itu aja sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ini Cukup. Ini taman penting kata itu si Bang ini. Iya. Jadi Udah. Jadi kita juga ingin menanyakan ya kan, iseng-iseng berhadiah begitu Bang Gi ya. Jadi ini kan kontestasi capres ini kan ada 3 kan, Iya betul. ya Bang ya. Nah, itu Dari betul. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, satu lagi Ganjar. Ganjar Pranowo. Nah ini persoalan tadi disinggung oleh Bang Egy maupun Bang Azam, persoalan MK. siapa calon Gibran. Kak Gibran ini kan pasangan dengan Prabowo. Tentunya ini kan terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan 2 calon presiden yang lain Bang ya, yaitu Terutama tim Ganjar terutama dan Anies. katakanlah dengan tim Anies, tim sesnya lah ya. Anies dan Ganjar. Kok sampai sekarang cicing wae Bang? Nggak ada kabar, nggak ada respon atau katakanlah konfirmasi dari mereka itu tim yang lawannya minimal protes menanyakan kepada pihak-pihak yang terkait ini kayak apa dan bagaimana kan yang disinyalir oleh masyarakat bahwa ini nggak benar Bang. Bang Iyi juga saya singgung tadi nggak benar cara seperti ini. Jadi ayolah coba kita himbau ya Bang ya. Nah, tim suksesnya dari Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, ayolah kita sama-sama bergerak ya untuk menegakkan hukum tadi kata Bang Egy. Dan keadilan pastinya. Gitu ya Bang, tambahnya Bang. Ya, maka poin pentingnya tadi secara konstitusi ini bukan kumaha aing. Bukan maunya gua. Konstitusi dari 3 kontestan ini, 1 ada masalah, yang 2 kok jangan diam gitu. Minimal protes. Ya. Say hello kepada timnya Ganjar, say hello timnya Anies. Persoalannya apa kok Anda masa kita yang nggak ada urusannya, katanya nanti kita nggak berwenang lah apalah, jadi susah kita kan. Sedangkan mereka yang bersangkutan langsung ya. Mereka yang bersangkutan langsung yang punya hajat istilahnya. Sudi kiranya minimal protes karena ini pelanggaran serius terhadap undang-undang pokok kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 pasal 17 mulai ayat 3 sampai 7. Ingat, nanti Anda jadi presiden nih. Ya. Ada pasal 9 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan sebagai presiden dan wakil presiden akan berusaha menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya demi nusa dan bangsa. Sumpah di atas belakangnya Al-Qur'an itu loh. Jadi sebelum ente jadi presiden, saya ingatkan ada sumpah ini. Nanti sumpah ente ini dilanggar kalau ente nggak mempersoalkan ini, gitu loh. Ya. Jadi jangan main-main dengan undang-undang, karena undang-undang itu kepastian hukum. Undang-undang itu harus datangkan manfaat.
Undang-undang itu harus mencapai rasa keadilan. Perdamaian juga, Bang, Ya, masyarakat. itu di dalam keadilan. Oleh karena itu, dengan hormat, para kontestan tadi, ulah cicing we. Ulah cicing we. Anda punya tim hukumnya, Iya. bergeraklah Iya. ya untuk berbuat sesuatu dalam konteks masalah MK ini. Saya sudah berbuat, tapi belum dijawab juga oleh MK. Saya sedang menunggu sekarang. Iya. Saya ingatkan juga Soehartoyo, MK kok ketua MK sekarang? Mana Udah masuk surat undanganmu? kita. Surat kita udah Surat masuk. kita masuk. Tanya sama Bu Mutia itu. Ya. Jadi oleh karena itu dengan hormat kita mari tegakkan hukum yang benar. Amin. Tanpa ada rasa sok jago dan lain-lainnya. Tidak ada. Ya. Semua sama di depan hukum sesuai pasal 27 ayat 1 UUD 45. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Oke. Saya kira demikian. Everybody happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.